Pembelajaran 1. Menganalisis hukum kurban dan akikah. 2. Menganalisis ketentuan hewan kurban dan akikah. 3. Menganalisis pendistribusian daging kurban dan akikah. 4. Menganalisis perbedaan kurban dan akikah. 5. Menganalisis hikmah tasri adanya kurban dan akikah. Latar belakang terjadinya ibadah kurban. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi akan mengorbankan putranya sendiri Ismail alaihissalam sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ismail alaihissalam kemudian diberitahu tentang mimpi tersebut, dan setelah mendengar cerita tersebut, dia langsung memohon kepada ayahnya untuk bertindak sesuai dengan mimpi tersebut karena dianggap benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi itu menjadi kenyataan ketika Ismail alaihissalam ikhlas bersedia dikorbankan oleh ayahnya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai bukti ketundukan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim tidak menyadari bahwa ada seekor domba di tangannya saat acara penyembelihan dilakukan. Tahukah kamu apa itu kurban dan akikah? Pengertian kurban dan akikah. Kata kurban secara harfiah berarti mendekati dalam bahasa Arab, yaitu qaraba yuqarribu kurbanan, artinya dekat. Kurban adalah tindakan menyembelih hewan tertentu pada hari Tasri, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara harfiah, akikah mengacu kepada rambut kepala bayi. Secara istilah, akikah adalah menyembelih hewan pada hari ketujuhnya dan mencukur rambutnya. Hukum kurban dan akikah. Hukum kurban adalah yang pertama yaitu wajib bagi orang yang mampu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Yang kedua, hukum kurban adalah sunnah muakkad, itu menurut pendapat jumhur ulama. Sementara hukum hakikah adalah sunnah bagi orang tua yang sudah bertanggung jawab dalam menanggung nafkah hidup dan kebutuhan anak. Surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberi engkau ya Muhammad akan kebajikan yang banyak. Sebab itu solatlah engkau karena Allah dan berkurbanlah. Ulangilah membaca Quran Surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Ketentuan hewan kurban dan akikah. Hewan-hewan dapat dikurbankan dengan syarat telah cukup umur dan tidak cacat, seperti pincang, sangat kurus, atau sakit. Syarat hewan yang akan disembelih untuk akikah sama dengan syarat hewan yang disembelih untuk kurban. Perbedaannya, jika daging kurban diberikan sebelum dimasak, sementara daging akikah diberikan setelah dimasak. Ketentuan cukup umur hewan kurban dan akikah. Yang pertama, unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Yang kedua, sapi dan kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Yang ketiga, kambing sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Dan domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau sudah tanggal giginya. Seekor kambing atau domba yang dikurbankan hanya untuk 1 orang, sedangkan seekor unta, sapi, dan kerbau adalah masing-masing untuk kurban 7 orang. Sementara itu, untuk akikah bagi laki-laki 2 ekor kambing dan 1 ekor kambing untuk perempuan. Pendistribusian daging kurban dan akikah.
Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin yang masih daging mentah, dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Sementara daging akikah diberikan setelah dimasak. Cobalah menganalisa perbedaan kurban dan akikah. Hikmah tasri kurban dan akikah. Hikmah kurban, 1. Untuk mengenang peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas takwa. Dan yang ketiga, untuk berbagi kepada saudara yang miskin. Yang keempat, sebagai bentuk ketaatan dalam menjalankan syariat. Dan yang terakhir, sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah akikah. Yang pertama, perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai upaya mengajak anak untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sebagai tebusan bagi anak sehingga syafaat kepada kedua orang tuanya pada hari akhir kelak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperkenalkan kepada masyarakat atas kelahiran anak sebagai usaha mengukuhkan tali persaudaraan di antara sesama. Yang kelima, sarana yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membagikan sebagian rezeki berupa sajian daging akikah. Ayo berdiskusi, amatilah gambar berikut ini. Gambar yang pertama, apakah yang sedang dilakukan oleh orang-orang tersebut serta kaitkan dengan hikmah bagi orang yang berkurban dan menerima daging kurban. Jelaskan gambar yang kedua, bagaimanakah pendapatmu tentang gambar di atas dan kaitkan dengan ketentuan hewan akikah.